Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran di segala aktivitas kalian. Amin. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, simak video Ibu ini sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami dan juga mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke, kita mulai ya. Oke anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, selain kalian itu menyimak video Ibu, kalian juga membuka buku ya, agar kalian bisa mencatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan. Nah anak-anak, pada bab ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai konsep jujur dalam muamalah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Oke, kita baca bersama-sama ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyarat tujari inakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Yang artinya anak-anak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, penjelasan hadis yang sudah kita baca bersama-sama yaitu peringatan kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Agar apa anak-anak? Agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang mereka itu berlaku curang dengan mengurangi dan juga melebihkan takaran atau timbangan. Nah, apa sih Bu takaran dan timbangan itu? Oke, Ibu jelaskan. Takaran dan timbangan itu adalah suatu dua alat ukur yang mendapatkan perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan juga benar dalam perekonomian Islam anak-anak, sehingga terwujudnya suatu keadilan dan juga kemakmuran. Nah, kenapa sih Bu orang itu mau melakukan suatu ketidakjujuran atau perilaku yang curang, padahal sudah tahu kalau perilaku ini akan berdampak negatif? Nah, anak-anak, orang yang melakukan suatu ketidakjujuran ini biasanya didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Nah, sifat-sifat ini biasanya nih didorong oleh bisikan dari setan. Nah, itu alasan Allah tidak menyukai orang yang berbuat tidak jujur. Karena apa? Itu merupakan bisikan dari setan, akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, dalam hidupnya juga tidak akan mendapatkan suatu keberkahan dan juga ketenangan anak-anak. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Materi yang kedua adalah hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan ibni Ali qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Nah, artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Nah, anak-anak, yang perlu kita garis bawahi dari hadis yang sudah kita baca yaitu kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Jadi sudah jelas ketika kita melakukan suatu perbuatan kejujuran, maka kehidupan kita Allah akan datangkan suatu keberkahan, ketenangan hidup. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan suatu kecurangan atau dusta, maka dalam hidup kita tidak akan ada yang namanya suatu ketenangan, dan juga setiap perbuatan kita akan selalu ada keraguan-raguan. Nah, beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari kejujuran, meliputi ada 6 anak-anak. Yang pertama, kejujuran berucap. Yang kedua, kejujuran berbuat. Yang ketiga, kejujuran bermuamalah. Yang keempat, kejujuran bertekad. Yang kelima, kejujuran berniat. Dan yang terakhir, yang keenam, kejujuran berjanji. Jadi diingat-ingat anak-anak, bentuk-bentuk suatu kejujuran itu ada 6. Nah, materi yang terakhir kita akan membahas mengenai konsep jujur dalam muamalah. Sebelum lanjut dalam penjelasan muamalah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan suatu tiang utama bagi manusia, anak-anak. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan juga tindakan kita. Bisa dipahami ya? Lanjut, kita akan membahas mengenai muamalah. Muamalah itu apa, Bu? Muamalah itu adalah suatu aturan dari Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Nah, dalam muamalah ini ada 2 aspek. Aspek pertama, aspek adabiyah. Yang kedua, aspek madaniyah. Aspek adabiyah ini apa? Aspek adabiyah ini meliputi adab atau akhlak, kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan yang lain-lain. Sedangkan aspek madaniyah ini adalah meliputi kebendaan, halal, haram, syubhat, kemudaratan, dan yang lain-lain. Jadi diingat-ingat, ada 2 aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan juga madaniyah. Jujur dalam muamalah ini dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, anak-anak. Jadi, jujur dan amanah dalam perdagangan itu adalah suatu perbuatan yang memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad. Akad ini apa? Perjanjian. Perjanjian yang akan kita tawarkan. Perbuatan jujur dalam perdagangan ini artinya kita tidak menyembunyikan cacat, kekurangannya, keburukannya, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun kita tidak memanipulasi data jika ada barang atau akad yang kita tawarkan. Jadi dapat dipahami ya materi kita hari ini. Pada intinya, kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan kita, anak-anak. Kenapa? Karena kejujuran ini akan mendatangkan suatu keberkahan dan ketenangan terhadap kita. Dan Allah suka dengan perbuatan jujur. Nah, cukup itu anak-anak materi kita hari ini yang bisa Ibu jelaskan terhadap kalian. Semoga saja kalian bisa memahami dan juga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Tugas kalian adalah kalian review materi yang Ibu jelaskan pada hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Ditulis pada buku tulis ya anak-anak ya. Minggu depan Ibu akan mengadakan suatu kuis, di mana kuis ini Ibu adakan agar Ibu tahu seberapa paham kalian dengan materi yang Ibu jelaskan. Bisa dipahami ya? Oke, Ibu akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.